Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Denora Nur Muhammad dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, jurusan Agribisnis. Kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya dengan judul Urban Farming. Pengertian dari urban farming sendiri adalah bentuk pertanian perkotaan menanam makanan di daerah perkotaan di darat, biasanya di halaman belakang atau di tanah kosong. Tetapi terkadang ruangan merabaikan seperti media jalan yang biasanya tidak didedikasikan untuk memproduksi makanan. Pertanian perkotaan dapat mencakup pertanian atap atau penanaman lahan kosong. Di hampir semua kasus pertanian perkotaan, beberapa bentuk perkebunan intensif atau vertikal harus dimanfaatkan karena keterbatasan ruangan. Rumah kaca juga merupakan bentuk pertanian perkotaan yang populer. Pertanian vertikal adalah metode pertanian perkotaan yang umum dan sering kali dilakukan di lingkungan pedalaman dengan kondisi dan pencahayaan yang dikontrol dengan cermat. Manfaat dari urban farming biasanya dilakukan dengan menanam tanaman yang sering dikonsumsi seperti sayur-sayuran, jamur, buah-buahan, umbi-umbian, tanaman obat, ataupun tanaman hias. Urban farming pun juga bisa diaplikasikan ke dalam bentuk beternak hewan seperti unggas, kelinci, kambing, domba, sapi, hingga ikan. Di sini saya mengambil 4 contoh sistem budidaya urban farming. Yang pertama, vertikultur. Yang kedua, hidroponik. Yang ketiga, aquaponik, lalu wall gardening. Saya akan menjelaskan yang pertama, vertikultur. Sistem vertikultur merupakan salah satu strategi untuk mensiasati keterbatasan lahan, terutama dalam rumah tangga. Vertikultur ini sangat sesuai untuk sayuran seperti bayam, kangkung, kucai, sawi, selada, kenikir, seladri, dan sayur daun lainnya. Lalu yang kedua ada hidroponik, budidaya tanaman yang memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Berdasarkan media tumbuh yang digunakan, hidroponik dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kultur air, yang metode hidroponik yang dilakukan dengan menumbuhkan tanaman dalam media tertentu yang di bagian dasar terhadap larutan hara, sehingga ujung akar tanaman akan menyentuh laruan yang mengandung nutrisi tersebut. Yang kedua, kultur agregat, yaitu metode hidroponik yang dilakukan dengan menggunakan media tanaman berupa kerikil, pasir, arang sekam. Pemberian hara dilakukan dengan menyiapkan larutan hara dalam tangkai lalu dialirkan ke tanaman melalui selang plastik. Yang ketiga, nutrient film technique atau NVT adalah metode hidroponik yang dilakukan dengan cara menanam tanaman dalam selokan panjang yang sempit yang dialiri air yang mengandung larutan hara. Yang ketiga ada aquaponik. Aquaponik merupakan sistem produksi pangan, khususnya sayuran, yang diintegrasikan dengan budidaya hewan air seperti ikan, udang, dan siput dalam suatu lingkungan simbiosis. Lalu yang terakhir, yang keempat, wall gardening. Sistem budidaya wall gardening termasuk dalam jenis budidaya tanaman vertikal. Bedanya sistem ini memanfaatkan tembok atau dinding sebagai tempat untuk menempatkan modul pertanaman. Model ini sangat populer untuk tanaman hias dan sudah sangat sering dijumpai di kantor-kantor.
Berikut adalah contoh pengaplikasian pada urban farming. Yang pertama, vertikultur, yang membentuk pipa panjang ke atas dengan menghemat tempat. Yang kedua, hidroponik, yang membentuk memanjang dengan aliran air. Yang ketiga, ada aquaponik, yang membentuk di bawah budidaya ikan di atas tanaman yang memanfaatkan air dari kolam. Yang keempat, wall gardening, yang membentuk di tembok untuk tanaman hias ataupun sayuran. Berikut kelebihan dan kekurangan urban farming. Yang pertama, kelebihan: menyediakan lapangan pekerjaan baru di bidang pertanian. Yang kedua, berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehat masyarakat kota dengan menawarkan hasil panen organik yang bebas dari pestisida kimia. Yang ketiga, menambahkan ruangan terbuka hijau dengan memanfaatkan lahan dan area yang awalnya tidak termanfaatkan sehingga meningkatkan mutu lingkungan perkotaan karena dapat menyerap beberapa jenis polutan. Yang keempat, memberi nilai estetika dan efek penyegaran pada ruang atau wilayah urban farming sehingga menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman. Lalu kekurangan dari urban farming. Yang pertama, jika tidak dilakukan dengan benar, kegiatan urban farming menjadi penyebab meningkatnya polusi suara serta pemborosan energi, terutama dalam hal penggunaan air kota yang akan meningkat. Yang kedua, urban farming yang dikelola tidak baik, maka area perkebunan dapat menjadi tempat berkembangnya jenis nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Yang ketiga, lemahnya ketersediaan modal para penggiat urban farming sehingga dalam praktiknya kegiatan ini masih sangat bergantung pada kesukarelaan warga. Berikut daftar pustaka yang saya kutip dari beberapa sumber. Sekian penjelasan dari saya mengenai urban farming. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penyampaian materi saya ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua orang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.